Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat, dan salam guru penggerak. Pada kali ini saya akan membuat tugas dari modul 2.3 praktik kucing supervisi akademik. Ya, yang saya hormati Ibu Fasilitator, Ibu Ana Dwi Asih Pajari, dan yang saya hormati Ibu Pengajar Praktik, Ibu Edita Situmorang. Pada kali ini saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat yaitu Ibu Jenny Ermawati Saragi, di mana dia bertugas sebagai wali kelas 2. Sebelum melakukan supervisi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, di mana pada kali ini kita akan melakukan praobservasi. Jadi dalam kegiatan supervisi Ibu ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama praobservasi, kemudian observasi, dan yang terakhir nanti pasca observasi. Nah, pada kali ini kita akan melakukan praobservasi. Kalau boleh saya tahu Bu, kira-kira materi Ibu untuk supervisi besok apa ya Bu? Materi untuk supervisi besok adalah mengenai pecahan. Kira-kira apa tujuan pembelajarannya Bu? Ya. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah dengan memperhatikan gambar dan penjelasan dari guru, nantinya siswa diharapkan dapat mengenal pecahan. Nah, pecahan yang dimaksud karena ini adalah pengenalan, jadi mengenal pecahan dengan nilai 1/2 atau setengah, pecahan dengan nilai 1/3, 1/3, dan 1/4 seperti itu. Kemudian setelah mereka mengenal pecahan, tentunya juga siswa diharapkan dapat menyebutkan pecahan tersebut serta dapat menuliskannya, dan juga diharapkan siswa dapat menentukan nilai pecahan tersebut. Kira-kira seperti itu Bu. Kira-kira area pengembangan yang akan Ibu buat apa Bu? Area pengembangannya adalah dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam menyebutkan pecahan, menuliskan pecahan, dan menentukan nilai pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4, dan juga meningkatkan kompetensi pedagogik termasuk dalam hal pengajaran di dalam kelas, keaktifan siswa, metode pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Ya Bu, jadi kalau boleh saya simpulkan dari tujuan pembelajaran yang Ibu buat, setelah pembelajaran Ibu mengharapkan siswa dapat menyebutkan pecahan 1/2, 1/3, 1/4, kemudian dapat menuliskan pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4, dan menentukan nilai pecahan dari 1/2, 1/3, dan 1/4. Baik Bu, dari tujuan pembelajaran yang Ibu buat, tentunya dari pengalaman Ibu sebelum ini, tentunya Ibu mempunyai kendala-kendala atau tantangan-tantangan dalam pembelajaran. Kalau boleh saya tahu, kira-kira apa ya Bu tantangannya dalam pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran matematika ini Bu? Ya, kendala atau hambatan-hambatan yang biasa dihadapi secara umum untuk anak kelas bawah, yaitu masih kurangnya fokus atau kurangnya semangat di dalam belajar. Kemudian juga jika berbicara mengenai matematika, matematika itu bagi mereka, bagi sebagian adalah materi yang rumit dan menakutkan seperti itu. Kira-kira strategi apa yang akan Ibu lakukan sehingga nanti semangat siswa itu dalam pembelajaran lebih meningkat dan anak didik tidak menganggap lagi matematika yang menakutkan Bu? Kira-kira apa strategi Ibu yang akan terapkan di dalam pembelajaran untuk observasi besok Bu? Itu
untuk menghadapi kendala atau hambatan-hambatan yang seperti sudah kita ketahui tadi, maka saya akan mencoba merancang pembelajaran yang bisa mengakomodir hambatan itu, antara lain membuat dan menyertakan atau menampilkan berupa video, kemudian tentunya juga disertai dengan media pembelajaran yang bisa membantu siswa mudah memahami materi tersebut. Kemudian untuk mengatasi kejenuhan dari siswa dan mengembalikan fokusnya kembali saat sudah menghadapi kebosanan, maka kita buatkan berupa speaking. Kemudian untuk itu juga menggunakan RPP yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar anak didik. Jadi kita menyertakan seperti tadi media pembelajarannya yang bisa berupa gambar sehingga dilihat yang anak yang tipe visual, kemudian juga menyertakan video tadi, itu bisa untuk yang audio juga sekaligus untuk yang visual juga, dan kita juga merancang untuk bisa menampilkan secara konkret dengan membuat media pembelajaran berupa bendanya secara langsung, kira-kira seperti itu untuk media yang sehubungan dengan RPP tadi. Nah, selain itu juga tentunya ada LKPD yang sesuai. Wah, menarik ini Bu, jadi saya gak sabaran untuk melakukan observasi kita esok hari. Dan harapan saya semoga untuk kegiatan supervisi ibu dapat terlaksana dengan baik dan anak didik kita jadi lebih gampang memahami pelajaran dan tidak lagi menganggap matematika itu menakutkan ya Bu.
dalam hal pasca observasi ini, kompetensi apa kira-kira yang mau Ibu tingkatkan dalam hal coaching untuk hari ini? Iya Bu, yang perlu ditingkatkan dalam hal kehadiran penuh. Apa yang dirasakan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran, tentunya dengan memasukkan unsur berdiferensiasi dan KSE pada rancangan pembelajaran? Yang saya rasakan ada sedikit rasa deg-degan karena diobservasi. Namun secara umum saya merasa senang dan lega dan mendapat pengetahuan baru sehubungan dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan penerapan KSE. Iya Bu. Kemudian apa yang menurut Bu Jenny yang sudah puas atau berhasil dalam proses pembelajaran semalam? Yang sudah berhasil antara lain adalah saya melihat antusias siswa di dalam menerima pembelajaran dan merasa berhasil karena saya sudah menampilkan video pembelajaran. Apa yang perlu Ibu tingkatkan dalam proses pembelajaran Ibu? Yang perlu saya tingkatkan adalah untuk selalu membuat dan merancang pembelajaran yang menarik dan menyertakan bahan ajar yang sesuai, dan juga bisa menyertai dengan video pembelajaran sehingga menarik minat siswa dan memudahkan memahami bagi mereka. Kira-kira dari pembelajaran Ibu, apa yang perlu Ibu tingkatkan? Dari pembelajaran yang saya lakukan, yang perlu ditingkatkan adalah keaktifan siswa saat melaksanakan diskusi kelompok, Bu. Ya, kira-kira berapa persen keaktifan siswa Bu? Saya melihat keaktifan siswa di dalam diskusi kelompok hanya mencapai 60%. Kira-kira berapa persen yang Ibu harapkan? Yang saya harapkan bisa mencapai sampai 90%. 90%. Jadi apa usaha yang Ibu lakukan supaya siswa dapat 90% aktif dalam kegiatan berdiskusi tadi Bu? Melihat kendala kurang aktifnya siswa di dalam berdiskusi kelompok, saya berusaha untuk hadir pada setiap kelompok sebagai fasilitator, mendampingi dan mendorong mereka satu persatu atau berkelompok di dalam melaksanakan diskusinya, Bu. Kemudian saya harus membuat LKPD yang lebih menantang dan didesain menarik agar mereka bersemangat dan termotivasi di dalam melakukan atau mengerjakannya. Wah, mantap Bu ya. Ibu akan melakukan bertindak sebagai fasilitator, kemudian Ibu akan membuat LKPD yang menarik yang menantang siswa. Nah, dari percakapan kita ini Bu, apa yang Ibu dapat simpulkan? Yang dapat saya simpulkan adalah meningkatkan pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan siswa, dan juga untuk kendala-kendala yang dihadapi seperti tadi saat berdiskusi kelompok, kita memang harus hadir sebagai fasilitator dan melihat setiap kelompok dan membantu mereka sesuai dengan apa yang mereka butuhkan agar setiap siswa bisa aktif di dalam berkelompok. Kemudian tetap melakukan pembelajaran atau mendesain pembelajaran yang menarik dengan menyiapkan video pembelajaran yang sesuai, juga termasuk juga bahan atau alat peraga sesuai dengan materi. Baik Bu, menarik sekali ya kesimpulan yang Ibu buat. Semoga dengan usaha-usaha yang Ibu buat, keaktifan siswa dapat seperti yang Ibu harapkan.